Ya, Bersa, terima kasih masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, gegara harta warisan seorang anak tega menikam ayahnya sendiri hingga terluka. Selain informasi tersebut, kami memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Sore 1. Sungguh tega aksi yang dilakukan seorang anak di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Bukannya berbakti pada orang tua, sang anak malah tega melakukan penusukan kepada ayahnya sendiri hingga terluka parah. Peristiwa ini terjadi tepatnya sekitar pukul 10:30 pagi hari. Saat itu pelaku dengan korban sedang berbincang dan berdiskusi terkait keluarganya. Namun secara tiba-tiba di tengah pembicaraan, keduanya pun terlibat cekcok dan emosi. Akibatnya pelaku yang merupakan sang anak pun gelap mata dan menusuk korban dengan sebilah pisau hingga akhirnya terluka bersimbah darah. Bilang aku sama kakakku Mbak Didi bisa ngidupin, dia nggak mau, saya buat makan doang. Tantangin kan, mau buat apa lagi, buat sama cewek lain. Dia marah tuh, udah nggak terima, ngusir saya mau pakai bambu. Nah, dari situ saya kilap. Melihat peristiwa tersebut, warga pun langsung menolong korban dan membawa pelaku kepada pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, terungkap bahwa perselisihan antara ayah dan anak tersebut terjadi karena pelaku tak terima harta warisan keluarga dijual oleh korban. Pelaku mengaku menusuk ayahnya itu secara spontan karena emosi akibat sang ayah akan mengusirnya di saat pelaku menanyakan perihal hartanya itu. Bapak dengan anak ini mau ngobrol lah ya, mau mediasi, mau ngobrol bersama, diskusi. Akan tetapi di tengah perjalanannya ternyata ada luapan emosi lah, sehingga memicu adanya penusukan tersebut. Persoalannya apa? Intinya masalah harta keluarga. Pembagian harta? Bukan, jadi ada beberapa harta keluarga yang dari bapaknya ini mau dijual sehingga tanpa komunikasi dengan anaknya, sehingga anaknya menanyakan kenapa, ya kan, kenapa harus dijual gitu. Dari situlah timbul perdebatan. Akibat perbuatannya, kini pelaku sudah dilakukan proses penahanan di Polsek Cimanggis, Depok. Pelaku dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP dengan kurungan penjara lebih dari 5 tahun. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni berupa pisau dapur yang digunakan pelaku saat melakukan aksi penusukan terhadap korban. Masih di kota yang sama, kasus orang tua tewas di tangan anaknya sendiri juga sempat terjadi pada Agustus lalu. Rifki Aziz Ramadan, pemuda berusia 23 tahun ini, tega membunuh ibu kandungnya sendiri hingga bersimbah darah. Peristiwa tragis ini terjadi tepatnya di Kampung Sindang Karsa, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat. Saat itu, warga mendengar sebuah teriakan kencang di dalam rumah korban. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan mendapati tersangka Rifki Aziz dan ayahnya Bakti Aziz Munir dalam kondisi bersimbah darah di dalam sebuah kamar. Tak sampai di situ, warga pun kembali dikejutkan setelah menemukan wanita parubaya yang merupakan ibu dari tersangka tewas dengan kondisi yang sangat menggenaskan. Setelah itu mereka melihat
dua orang, itu ayah dan anaknya di dalam kamar, kemudian segera mengamankan kedua orang tersebut. Sebagian ada masyarakat juga mengecek ke belakang, ditemukanlah seorang perempuan di belakang. Itu ibu dari istri dari yang punya rumah tersebut. Yang luka itu anaknya. Pihak kepolisian langsung bergerak cepat pasca terjadinya peristiwa berdarah tersebut. Polisi pun langsung melaksanakan olah TKP hingga meminta keterangan sejumlah saksi. Dan terungkap bahwa tersangka yang bernama Rifki Aziz Ramadan merupakan aktor di balik tewasnya sang ibu. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, tersangka Rifki mengaku bahwa ia melakukan aksi sadisnya itu karena motif sakit hati karena kerap dimarahi sejak kecil oleh korban. Tersangka juga mengaku bahwa ia menyesal setelah menghilangkan nyawa ibunya serta melukai ayahnya. Menyesal atas kejadian sakit hati yang mendalam dan menaruh kebencian yang saya setiap hari harus menaruh hati dalam orang tua. Meskipun telah menyesali aksi sadisnya itu, tersangka tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia pun terancam hukuman mati jika terbukti melakukan pembunuhan secara berencana. Namun jika tidak, hukuman penjara 20 tahun hingga seumur hidup menantinya.